Shalom. Purian itu hatta neng kota ma parpingut tadi bukan sadarion ima di minggu pesta perjulu parningotan asal sahur nito di Purbadia ada orang suta buka perjulu hita partang yang nahohom di bagas sarwat tabi partang yang mahita. Amin. Ta puji ma Tuhan debata di bagasa Yesus Kristus nang pasauton baga-bagana inanidokna di Yohanes 10 ayat 10 saha rodi 10 jala pangidoaku matu amai asa dileho Tuhamu sada paring pangodianon na asing asai madongani hamu saliling nai ima to dihasitongani nasa tarjalo partibion ay dang di ida jala dang ditada alai ditada hamu do ibana ay narakma ibana dohot hamu jala dibagasak kamu ma ibana Pinuji maribata para siroha nau mangondion kita. Asa saut ni baga-bagai ima hasa saur nito di Purbadia ima naing taingot na tapes tahon do nata halason atong bongok mahita tu parsauran na badia rap dohot debata di tonga-tongani patang yang ngata marite mahita. Hite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi Purbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehova lehonokku Tuhamu roha nay baru dohot todi nay baru tubagasan ate-ate muna jala usatokku doroha batu sian daging muna jala lehonokku Tuhamu roha namar pakilalaan jala lehonok kumatod dikku tu bagasan ate-ate muna audo mabahesa asa marparange hamu di bagasan akka patikku akka uhupu rado tamuna jala patu pamuna do. Haleluya. 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 Martang yang mahita
Ali Tuhan debata amanami, hodo manudangi jala mengajari rohani akan naproseha di hatam, marhite-hite todi perbadia, sai buhai marohanami asature, parrohaun nami, marhite-hite todimi, asa totonggo dame rohanami, makalasson hagogoon nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata si hangulunutta di pesta parjolo parningotan hasasaor ni todi perbadia sadarion tarsurat di 2 Timotius sada ayat 7 sah rodiwalu. Ai di leho debatado tuhita todi hagogoon, todi halongongan, todi pangarajayon, dada todi haheaton, ope unak komaila makatidakon Tuhani jala unang hailahon au natarhurung humok kopibana dohot maho tahe makokok barita nauli sian hagogoon ni debata atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata ali Tuhan debata sai pargugoy mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Ale Tuhan debata amanami, hodo debata naung manguseho todi na badia, sumongkok kami jolma na leaon, asa diajari, dirajai, dipatiur, diperbadiai, jala dipatotok kami miad di barita naulii, todimdo, napapungupungu kami, kuriam, asa marsijaloan, jala marhasiha holongan, songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai, sian akka pardangolan na bagas, hami jauh-jauh tuho, ale Jehovah, say tangihon ma suara nami, say patinggil mapingkolmu, tumangihon suara ni anggut nami, molo tung majujur ho ale Jehovah di akka dosa, tung isema manahan, ale Tuhan, alay tahe, maroha pamuati doho, asi maroham di angguk nami. Ale Tuhan debata amanami, asi maroham dihami. Ale Tuhan debata amanami, mauleate marohanami jala pujion nami maho, alani sude balgani dohot hamuliommu, naung pinapatarmu tuhami, namarlas ni roha dohami nuaing ala naung dilehokko tod di perbadia sumonggopi hami, alay namarningot dohami disitaunon di portibion, hinorhon ni sorimago kopi sapulusia, natongon huadupi hami nuaing, asi maroham di hami, say tumibu masal puhon, sorimago kopi sapulusiaon, sian tonga-tonga nami.
songon na pinatupam, paluahon bangso sian parhatubanon Mesir, na niuluhon ni si Musa, na marsagihot toddim, na badiay tutonga-tonga na sida, na patolak aik di jolo na sida, na manugo na sida, mamulus ak kapusat, songon pinahan na tua turura, ditogihot toddi ni Jehova, na sida tu hasonangan. Ali Tuhan debata amanami, say pasu-pasu mahuriam maringanad dope di hasianganon, asanang pemangadopi, parukilon huriam alani sorimago, kopi sa pulusiaon, totong ditabay ho silehon-lehot tu huria, asalam gadda torop ni barita nauli, dohot pangajari, dohot para siroha, na mamaritahon habal gaummu di Portibion, pakke mahuriam gabe habauran ni pasu-pasum, tu akan na humaliang, maradopon akan na hurangan, dohot akan na gale, pasu-pasu jala pargugoy akka partohonan ni huriam, say sodangi jala pasu-pasu sude parpunguan ni halak Kristen di gereja, di persikolaan, nang di bagas nabe, say tatak maruasmu di huriam, manang di dia pe maringanan, di akka inganan namar serati, molope, ikon mangadopi si tauno di tikion, alay pos dorohanami, na paujungom mudoi, marhite asini roham, jala toguom mudo tu hasonangan. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, podo na patupahon hasesaan ni dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham, say asima roham di hami, akan na mangarsakod dosa nami, say sahabi matubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami lehom matuhami tod di nabadia, asa unang guang rohanami di asini roham, alay asahot rohanami marhaporseaon, lao mangotapon nasa dosa dohot roha Portibion, asa hupasahat tami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu, jala nabadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata, Roma hamu tuau asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jehova. Tung surararado sa muna songon abit bunga dap-dap, botardo bahenokku songon itak, nang perara songon abit hasuba, gabe songon hapas do muse, hasangapom mah di debata na di Gijang. Amin. Oh
Hata ni debata turpuk di pesta parningotan hasa saur nito di perbadia sadarion. Imana tersurat di Galatia 5 ayat 10 saha rodi 20. Alayod hudok marguru tutod di imahamu marparange unang pasaut tamu hisap pisak ni daging. Alay molo dito gihotod di ihamu dang ginonggoman ni patikihamu. Hasi pelebeguon, hadatuon, parmusuh-musuon, parbadaon, pangiburuon, rimas-rimas, pargutu-gutuon, persaksian, pertahi-tahion. Alay akaoddo parbueni toddi, holong dohot las niroha, dame dohot labas niroha, habasaron, habasaon, haporseaon, halabohon, dohot hatomanon. Alay akan naginonggoman ni Kristus Jesus, dipersilakod do dagingna, rap dohot akka, hisap-hisap dohot sakap-sakap. Unang matayahi hasangapon na rumar, unang marsiasapan, manang marsilatean, ima sahatna. Martua maakka na tumangihon hata ni debata, jala naupyopsa. Amin. Hatiddak ko mahaporsiyaw tay, songon na ni hatiddak ko nidongata sa haporsiyaw di sadok portibion, rak mahita madok. Aw porsiya di debata Jehova, ido ama parguguna suhatudusan, na tumo palangit doho tano. Aw porsiya di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasaday, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi siya tod di porbadia, adorang suhauan. Ido tuhata na tumaon na birnit di panghuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hautro silang na tua tu banwar turu ding ditano na mula mangulo di arapatuluhom na manay tu surgo la hudul tu siamu na depata Jehova amanay pargugo na suhatudosanin di simay bana pay mamulak sogot tu tanoon manghumihala na mangulo do na mati au korsea dito di probadia dala odong sada hudia na badia, huriya hato panela Kristen akka na badia, doho di hasandusa, doho di hatay na madok, mula manguludu sugut daging ni halak ng mate, doho di hangaluan na sorasuda. Amen. Tabigema titing di huriata,
Minggu Pentakosta Parjolo, 31 Mei 2020. Topik, Tondi ni Jahoba namang manogu tu hasonangan. Nama ragam. Sada goarni minggu. Goarni minggu di mingguon ima minggu Pentakosta Parjolo. Pesta Parjolo parningotan hasasaur ni Tondi Parbadia. Pesta pertama peringatan hari pencurahan Roh Kudus. Topik minggu, Tondi ni Jahoba nama nogu tuhasonangan, roh yang menuntun. 2. Dakdanak na sorang. Nah di hari Kamis, ya April 2020, di basa-basa tuhata dosa halak dakdanak boru di keluarga ni Amang, Nixon Hasudungan Simbolon, inangi Kristanti Evelyn Boru Situmorang. Alamat Mekar Asri 2, Blok Hasia nomor 22, Mekar Bakti, Sektor 2, Mekar Asri. Dipasdo dakdanaki suang songoni nang natoras nape. Sai ibur magodang ma dakdanaki. Tolu, ruas na taba. Mamuka ari minggu sadarion, dijakon huriata do gabe ruas di huriata, ima keluarga Amang, Hengro, Lumban Tobing, inangi Elvinora Boru Siregar. Dang adong dope dakdana nasidaro sian huriah KBP Parbubu Resort Parbubu Distrik 2 Selindung Tarutung Tapanuli Utara. Nasida nuaing maringan di sektor Tolu Jalan Raya Serang. Anggiat ma gabe ruas na burju nasida di huriata. Opat Pentakosta parningotan asasaor ni Tondi Parbadia. Hari Minggu sadarion ima Pentakosta Parjolo, manang pesta Parjolo parningotan hasasaur ni Tondi Parbadia. Dipatupa diganuk bagas tabe rap dohot keluarga. Langsongoni di hari Senin Pentakosta Paduahon, dipatupa diganuk bagas tabe. Huriata patupahon parmingguon Pentakosta Parjolo, dohot paduahon. 5. Donasi dampak COVID-10 sia. Parjolo, Huriata membuka donasi dampak COVID-10 sia, marhite rekening ni Huriata. Jalamolo sembako, boima di pataru tu gareja. Donasi di patupa, laho mangurupi akaruas na mengalami dampak COVID-10 sia. 2. Donasi sumbangan naung di pasahat tu Huriata, nunga di pasahat tu akaruas ni Huriata na membutuhkan. Huriata pasahaton mau liate godang tu akaruas naung pasahaton donasi sumbangan. Sai di pasu-pasu tu hatama akaruas na pasahaton sumbangan. Parhepengon boima tajaha di acara di WA naung di share di hita ganuk ruas. Kado ulang tahun Jeremia 20 sia ayat 10 sada, aindunga taka suboto sakap akan nahu sakapi taringot tuhamu, ninna Jahoba, sakap hasonangan dotahe dada tuhamagoan, asa ahu mangalehon tuhamu ujungna hinalunguton muna. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Songoni mati ting di Huriata, sai di pasu-pasu Tuhan tamag bahen sangap di Guarna.
semua bang rohati Agogo ondo Songgok madu rohakon Unang sa ulang mahete Gohisan no durutko Damini debatana sumurung sian saluhu roha imana mangeramoti hati-hati dok pikiramuna sebagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kuriani Tuhata turpuk jamita di mingguta Pentakosta na parjolo di bagasa sadarion Keden sian sesaya bidu onop puluh tolu mamuka sian ayat 10 sada sa ro tu ayat 14 ucaha homma di bagasan hata batak toba dohot hata Indonesia. Alai saitong do anggo ibana marningot di bangsona uju dingolu di simusa diaka ari narobi. Alai anggo naung didok nasida di dia do ibana naung mabuan nasida nako sian laut rap do parmahan ni parduan ni biru-biruna. Di dia ibana na masagihon todina na badiai tu tonga-tonga nasida. Ise ibana na manogu si Musa marhitesian tangan hamulionna naung patola aek di jolo nasida lau mabain baritana saling dilingna. Ibana na manogu nasida mamulus aka pusat songo koda di adaran dangdung tartuk-tuk songo pinahan na tua turura ditogio tordini jahuba nasida tuha sonangan songo nipe ditogioko bangsom asa mabain guarmu mulia. Di hata Indonesia didok. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh roh kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Uriani Tuhata, kalau kita mengingat pada perayaan acara hasasaur ni Todi Porbadia di Parningotanna Natapatu Pasadarion merupakan bagian kesaksian iman setiap orang percaya di situ. Sehingga perayaan peringatan tentang pencurahan Roh Kudus ini bisa menjadi bagian daripada kritik kepada kita masing-masing. Karena pada hari perayaan Pentakosta ini membawa kita kepada koreksi diri kita masing-masing. Seberapa besar kuasa roh Tuhan itu ada pada diri kita masing-masing. Bisa jadi
meski kita mempunyai roh Tuhan, atau kita sudah dikaruniai roh oleh Tuhan kita, tapi dia tidak berdaya apa-apa dalam diri kita. Itu sebabnya kita memerlukan aktivitas spiritualitas atau apapun dalam bentuk kegiatan peningkatan kehidupan rohani. Saya jadi ingat ketika menjadi mahasiswa sekolah teologi di seminari gereja kita. Ada salah seorang dosen, guru besar di situ, ketika kami memasuki studi teologi, yang selalu mencoba membangkitkan kehidupan spiritualitas kami setiap saat. Kalau pagi-pagi, seringkali jam-jam 5 subuh, area itu semua, seminari itu diributkan dengan suara lonceng untuk membangunkan semua mahasiswa. Lalu mahasiswa yang sudah bangun harus memasuki kapel, ruang ibadah kecil yang ada di seminari itu. Dan itu membuat kami semua, meski kadang-kadang ada yang terlalu larut malam mengerjakan tugas, tetapi harus bangun, di ruang doa kapel itu sering hanya tempat untuk pindah tidur. Seringkali acaranya adalah saat teduh dengan musik dan bukan duduk di bangku, tetapi ada bangku kecil, kita seperti mirip sedikit berjongkok. Dan itu tempat duduk yang sedikit menyenangkan dan tidak menyenangkan. Karena jari-jari kaki dan lutut bersentuhan ke lantai. Sehingga bagi orang yang kurang tidur memang bisa terjerembab ke depan. Saat-saat renungan dan saat teduh itu bisa menjadi doa yang panjang bagi dia. Sehingga tahap-tahap yang dilalui dalam pembinaan saat teduh itu membuat kami akhirnya terpola, kalau sudah jam 5 memang harus berangkat ke kapel. Membaca renungan, acara berlangsung sampai kurang lebih 1 jam, lalu memasuki aktivitas untuk menjalani hari tersebut. Itu terus berlangsung dan bertahun-tahun. Sampai tahap tertentu akhirnya kami harus mencoba untuk membina spiritualitas kami sendiri. Dan kegiatan itu dihentikan setelah tingkat semester ke-6. Untuk semester baru, kegiatan itu dilanjutkan kembali. Sehingga itu membuat kami pola yang baik untuk mencoba untuk membangkitkan spiritualitas dan juga untuk merenungkan kehadirat Tuhan dalam hidup kita. Tapi kan tidak semua kita bisa terpola seperti itu kegiatannya. Di rumah-rumah kita juga, di tempat aktivitas kerja kita juga, mungkin kita menemukan satu pola yang bisa kita pakai untuk membentuk atau membangkitkan kehidupan spiritualitas. Sehingga roh itu betul-betul bangkit dari diri kita. Yang kita takutkan roh ada pada setiap orang Kristen, setiap umat percaya, tetapi rohnya tidak bangkit, tidak punya kekuatan, tidak punya semangat. Rohnya akhirnya melempem. Jadi ketika kita memasuki minggu ini, peringatan tentang pencurahan Roh Kudus ini mengajak kita seperti kehidupan orang-orang Israel pada masa lampau itu. Kalau kita katakan dalam perjanjian lama itu peristiwa yang muncul adalah peristiwa Allah, tapi teks ini juga menunjukkan bagaimana kehidupan mendekat kepada kehidupan trinitatis itu, karena roh Tuhan ternyata ada
dan juga ditunjukkan dalam kitab Yesaya pasal 63 ini, dia katakan, ditogihot todi di Jahuba nasida tuhasonangan. Roh Tuhan itu membawa kepada, menuntun kepada sukacita besar. Oleh karena itu kita mau melihat, bisa saja pencurahan Roh Kudus saat ini, Pentakosta ini, tidak punya greget dalam setiap kehidupan kita kalau kita tidak betul-betul merasakan ada kuasa roh. Kalau kita ikut dipengaruhi kehidupan dunia yang nyata ini. Kalau kita juga akhirnya mengabaikan kuasa roh itu. Bahkan ada juga orang yang mengatakan, saya ini tidak punya roh. Wah, ini berbahaya kalau dia sebagai seorang Kristen. Ini berbahaya karena itu meniadakan karya Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu kita mau melihat dulu bahwa ternyata roh yang menuntun kepada kehidupan kita ini adalah roh yang sungguh-sungguh. Meski kita katakan kita punya roh, roh Tuhan ada padaku. Seperti kalau kita perhatikan dalam kitab Rom, surat Paulus kepada jemaat Rom pasal 8 ayat 14. Ainasa natinogihon nitodi di debata, akaido anak di debata. Sekali lagi saya baca dalam bahasa Batak Toba. Ainasa natinogihon nitodi di debata, akaido anak di debata. Jadi ternyata roh itu bekerja dan ada pada kita semua masing-masing. Nah sekarang kita seringkali juga duduk di rumah, melakukan aktivitas, atau berkarya dalam hal lain, tapi seperti orang-orang yang tidak punya roh Tuhan. Apa yang membuat itu? Karena kita tidak melihat dampak yang bisa kita lakukan lebih besar dalam hidup masing-masing. Roh itu sebenarnya mengajak kita untuk berbuat hal baik. Nah bisa saja kita punya roh, tetapi kita tidak merasakan itu, lalu merasa roh itu tidak bisa melakukan hal yang lebih besar dalam kehidupan. Sehingga kita mengatakan, ini kan keinginanku, kemauan, bukan karena tuntunan roh. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, pernah ada seorang pendeta ketika dia masa studi selesai, lalu dia tidak tahu mau melakukan pelayanan apa, tetapi dia menyerahkan segala hidupnya buat Tuhan. Dia mengatakan begini dalam dirinya sendiri, saya mau mendengar suara Tuhan setelah selesai studi. Dan dia akhirnya merasa penginjilan menjadi bagian daripada tantangan terbaru bagi dia. Padahal teman-temannya yang lain banyak juga yang pergi mendaftar ke gereja-gereja yang sudah eksis, yang sudah ada, yang secara organisasi sudah terbentuk. Mereka mendaftar ke sana. Tetapi pendeta yang satu ini berpikir, kalau saya juga ikut seperti teman-teman, mengambil jalan mudah untuk kehidupan ini, padahal Yesus memilih saya untuk melayani di ladangnya, maka siapa yang menyelamatkan orang-orang yang masih belum mengenal firman Tuhan ini? Tetapi dia mau pergi kemana? Sebagai seorang mahasiswa dia tidak punya apa-apa secara finansial. Tetapi doanya ini berulang-ulang kepada Tuhan. Entah pikiran mana yang membuat dia tetap optimis. Akhirnya dia dipertemukan dengan seorang nenek, perempuan tua yang dari Amerika datang ke negerinya, yang juga tidak tahu kenapa dia harus datang ke negerinya itu. Yang saya sebutkan ini adalah seorang pendeta dari Hong Kong. Nenek ini datang dari Amerika, dalam doa kebiasaan dia berdoa, lalu digerakkan oleh Roh Tuhan melalui doanya untuk mengatakan dia harus pergi ke Hong Kong. Nenek ini tidak tahu
Untuk apa dia harus ke Hong Kong? Tetapi karena itu adalah jawaban dan itu doa yang selalu menggerakkan dia untuk pergi ke Hong Kong, akhirnya nenek ini berangkat juga ke Hong Kong. Ada seorang pemuda di sana yang menantikan engkau. Begitu isi selalu dalam mimpi-mimpi dan kehidupan nenek ini. Dan dia tetap juga pergi ke Hong Kong, meski tidak tahu pemuda mana yang mau dimaksud. Dengan segala birokrasi yang ditemukan dan juga proses yang dijalankan, lalu dia pergi ke gereja dan menemukan pemuda ini ada di gereja yang ada di Hong Kong. Sehingga mereka bertemu dan pemuda ini mencoba menjadi tour guide, penerjemah bagi nenek tersebut mungkin untuk wisata di Hong Kong pada masa itu. Tapi setelah ada pembicaraan yang lebih serius bagi mereka, ternyata diketahui nenek itu ini adalah mahasiswa teologi yang ingin melayani wilayah yang terjauh sekalipun dan di pelosok. Akhirnya nenek itu mengatakan, saya siap untuk membiayai. Berangkatlah. Dan dia pergi ke daerah Afrika. Lalu dia pergi juga ke Amerika. Dia pergi juga ke seluruh wilayah Eropa dengan bantuan nenek tersebut untuk mengabarkan Injil. Karena dia bergantung kepada Tuhan melalui doanya, sehingga roh itu berbicara di dalam kehidupan dan sanubarinya. Kalau kita katakan itu adalah suara roh. Dalam bahasa Batak, suara nitodi, maka memakulingi mana di bagasan panggorani rohanya. Dalam batinnya, itu selalu berulang-ulang mengingatkan dia. Sehingga akhirnya dia katakan, ternyata Tuhan menjawab permohonan saya. Bisa jadi peristiwa ini berbeda dari yang kita hadapi sehari-hari. Tetapi pernahkah kita rasakan ada suara Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi yang membawa kita kepada satu kegiatan yang dampak dari perbuatan itu adalah bagi kemuliaan Tuhan? Pernahkah kita mempertentangkan itu di dalam diri sendiri antara iya saya lakukan dengan tidak usah dilakukan? Itulah pertentangan suara Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Saya harus melakukan hal baik ini, lalu yang lain mengatakan di dalam diri kita jangan, dengan segala alasan yang bisa membuat kita akhirnya berpikir ulang. Itu juga lah yang membuat langkah kita terhenti. Kalau kita lebih sering mendengar hal-hal yang membuat kita akhirnya tidak bergerak dengan suara roh Tuhan itu. Ketika itu muncul di dalam dirimu, satu yang bisa kita pegang, ternyata Tuhan melalui roh yang ada pada diri kita menggerakkan dan masih ada. Itu menjadi semangat baru bagi kita dalam pencurahan Roh Kudus hari ini. Dia senantiasa mengingatkan kita untuk melakukan hal baik itu, yang akhirnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu yang membuat kita akhirnya melihat realitas kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana roh Tuhan itu akhirnya bertemu dengan posisi kita sekarang. Bisa jadi kita mengatakan, sebaiknya saya di rumah saja. Sebaiknya saya menghindari perbuatan ini. Sebaiknya saya menjaga keluarga. Sebaiknya saya memperbaiki diri saya sendiri. Sebaiknya saya menghidupi diri sendiri. Sebaiknya saya mengumpulkan untuk saya, untuk keluarga. Seringkali ini membuat kita akhirnya langkah kita terhenti. Ada banyak sekali pikiran-pikiran yang bisa membuat kita akhirnya mempertimbangkan langkah kita untuk tidak melangkah dengan maksimal. Meski kita mau tahu juga bahwa peristiwa ini di dalam kitab Yesaya pasal 63 ini mengingatkan kita sebagaimana Israel pada masa lampau, umat Tuhan ini. Dia katakan di dalam teks itu, alai saya toktong do anggo ibana marningo di bangsona uju di ngolu ni si Musa di akar ari narobi. Alai anggo nong didok nasida di dia do ibana nong mabuan nasida nakok siya laut rap dohot parmahan ni parduan ni biru-biruna. Di dia ibana na marsagi hotodina na badia itu tonga-tonga nasida. Ise ibana na manugu si Musa marhite siya tangan hamulion na nong patola aek
di jolona sida lau mabain baritana saling lilingna, ibana na manunguna sida mamulu sa kapusa songon hoda diadaran dangdung tartutuk songon pinahan na tuat turura ditogio to di Jehovah na sida tuah sonangan. Begitu juga kehidupan yang terjadi dalam kehidupan umat Israel ini. Bagaimana mereka bisa melewati masa-masa sulit itu. Orang-orang yang dikaruniai roh Tuhan juga tidak berjalan dalam jalan yang rata. Mereka juga menghadapi gelombang kehidupan ini, pasang surut kehidupan, naik turun kehidupan, dan juga masa-masa sulit, penderitaan yang seperti umum juga yang terjadi, atau bahkan lebih berat. Tetapi semua berakhir kepada sukacita, ada Tuhan ternyata yang selalu menolong. Itu yang membuat kita mirip seperti Israel. Di dia ibana naung, kita panjangkan saja pertanyaannya. Di dia do ibana naung pamalu mau sian akasude akahamaolon, persahiton parukilon sitaonon, boi hubolu sami nang satu tikyon. Bisa kita buat pertanyaan yang itu akhirnya menyadarkan kita, ternyata Tuhan tidak meninggalkan saya. Dia peduli. Allah itu memimpin kehidupan kita kepada suatu yang indah di depan. Kita melewati sesuatu yang sulit, tetapi yang indah di depan akan kita lewati. Dalam masa-masa proses ini sampai mencapai keberhasilan itu. Jemaat Tuhan yang kekasih, ini adalah bagian dari kesaksian masa lampau umat Tuhan yang telah melewati. Mereka melewati penderitaan dalam kehidupan terbuang. Pembuangan itu mengajarkan mereka kepada sikap hidup yang lebih optimis. Karena kehidupan yang peperangan, pertempuran, dan juga kesulitan hidup yang mereka jalani berakhir kepada sukacita di depan. Jesaya ini akhirnya membawa mereka kepada satu janji bahwa Tuhan melalui rohnya itu menuntun mereka kepada hal-hal yang baik, sukacita, dan juga impian-impian yang telah mereka persiapkan itu. Oleh karena itu, pada saat ini kita mau meniru kehidupan Israel itu, sehingga kita memasuki kepada kehidupan bagaimana roh Tuhan ini bekerja. Kalau kita memperhatikan roh Tuhan bekerja, bisa dalam bagian dua hal, secara umum dan spesifik. Secara umum pertama-tama kita lihat seperti Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka dibawa Tuhan, mereka dituntun Tuhan, mereka juga diberikan apa yang mereka butuhkan. Secara umum begitu. Lalu mereka sampai kepada tanah yang dijanji. Dalam kehidupan masyarakat kita sekarang dan semua umat percaya masa kini juga, kita melihat bagaimana setiap orang Kristen dalam kehidupan kita sebagai orang yang dikaruniai roh Tuhan, kita dituntun untuk menjauh dari dosa. Sehingga kita mempersiapkan diri menuju kota abadi kelak. Kita dipersiapkan untuk menuju kepada tempat yang kekal di sorga. Ketika kita merasakan itu, kita menyingkirkan semua hal-hal yang menjadi awal dosa dalam kehidupan kita. Itu adalah tuntunan roh Tuhan secara umum. Ada juga karya Tuhan yang secara spesifik di dalam kuasa rohnya itu. Dia memperhadapkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada roh yang sebenarnya menuntun kita. Bagaimana kita bisa hidup di dalam kuasa roh itu. Kita melihat semua kita punya cita-cita. Anak mengharapkan dia mencapai sekolah yang dia impi-impikan, lanjutan dari sekolah yang satu, SD, SMP, SMA atau SMK, dan juga lanjutan daripada sekolah lanjutan itu kemana dia mau mencapai. Sehingga dia mau menginginkan satu pekerjaan apa yang diharapkan ke depan. Semua orang bersaing untuk mencapai itu. Ada juga orang akhirnya memikirkan bagaimana dia lalu mengambil pekerjaan ini atau pekerjaan itu. Apakah dia mau begini atau begitu. Misalnya juga kita mau menuju kepada
kehidupan yang lebih baik ke depan itu adalah tanah perjanjian yang ingin kita harapkan. Tetapi kalau secara spesifik kita mau mengatakan untuk mencapai itu, menuju tanah perjanjian yang ingin kita harapkan dalam kehidupan masing-masing, tentu kita mau mengatakan cita-cita kita disampaikan kepada Tuhan melalui doa-doa dan harapan kita. Kalau kita bergerak ke sana, bisa jadi memang kita merasa bahwa kita diberkati Tuhan. Sehingga orang merasa kalau roh Tuhan ada pada dirinya, jalannya akan rata. Padahal itu juga menjadi kesempatan dari roh Tuhan untuk menguji iman kita. Membentuk kita menjadi orang yang tangguh. Membentuk kita menjadi orang yang lebih kuat. Kita lihatlah Yesus dalam Matius pasal 4. Kalau kita lihat bagaimana Yesus dalam Matius pasal 4, bagaimana dia akhirnya memasuki cobaan-cobaan dari iblis. Dia katakan setelah 40 hari, 40 malam Yesus di padang gurun, lalu dia berhadapan dengan si iblis yang datang itu. Dia katakan saat Yesus dalam keadaan lapar, dia bilang, ubahlah batu ini menjadi roti. Itu bisa membuat kau menghilangkan rasa lapar. Tetapi Yesus katakan bahwa manusia bukan hidup dari roti. Sehingga si iblis merasa tawarannya ini juga ditolak. Lalu dia membawa Yesus ke bubungan bait suci. Lalu dia katakan di situ, lompatlah. Maka roh Tuhan dan para malaikat semua menatang engkau, sehingga kakimu tidak akan menyentuh tanah. Yesus katakan, jangan cobai Tuhan Allahmu. Lalu si iblis juga membawanya kepada satu gunung dan lembah yang tinggi. Di bukit yang paling tinggi itu dia katakan, semua ini akan aku serahkan kepadamu, asal engkau menyembah aku. Lalu Tuhan katakan, hanya satu yang disembah, yaitu Tuhan Allahmu. Lalu dia katakan kepada si iblis, pergilah engkau. Karena begitu ujian yang diberikan kepada si iblis tidak mengena atau tidak membuat Yesus akhirnya mengubah dirinya menjadi apa yang seperti dikatakan iblis. Akhirnya iblis meninggalkan dia. Itu adalah Tuhan sendiri. Kita juga akan selalu menghadapi cobaan itu. Pada setiap orang, seluruh umat percaya, majelis gereja, para pendeta, atau siapapun yang melayani Tuhan, semua akan didekati iblis dengan segala godaannya. Temukan godaan iblis itu. Apakah kau menang melawan dia? Atau apakah kau malah mengikut dia? Tanpa sadar dan merasa membenarkan diri bahwa tindakan ini adalah benar. Padahal si iblis sudah kipas-kipas kehidupan kita mengatakan sukses menggoda kita. Apakah tindakan kita ini sudah berada pada jalan Tuhan atau pada pembenaran diri sendiri? Apakah kekhawatiran kita adalah kehidupan hari ini, maka dia akan menawarkan kehidupan hari ini. Apakah kekhawatiran kita kehidupan kelak, maka dia akan menawarkan kehidupan kelak dengan segala kemudahan. Itu juga awal dosa yang terjadi kepada si Hawa yang ada di Taman Eden. Karena dia merasa memerlukan pengetahuan yang baik, akhirnya dia diberikan pengetahuan yang baik. Tetapi itu adalah salah langkah, pengetahuan yang membuat dia akhirnya mencobai Tuhan. Lalu akhirnya mereka menyadari dirinya dan tahulah mereka berdosa. Jadi perjalanan iblis itu tidak berhenti
Sehingga ketika kita mengatakan bahwa kita dipenuhi roh Tuhan, tetapi secara spesifik Roh Kudus itu mengarahkan kita kepada karyanya ketika kita dipersoalkan kepada kehidupan hari ini dengan cita-cita dan harapan kita, di mana kita letakkan roh Tuhan yang ada pada kita itu. Sehingga ketika kita memasuki teks ini, kita dibawa kepada suatu kesaksian bagaimana umat Israel melewati itu semua dalam badai kehidupan ini. Kita tahu masa-masa pandemi COVID-19 ini adalah bagian daripada persoalan setiap individu. Saya sudah pernah katakan, berada di rumah juga tidak hal yang mudah. Bagi suami atau istri yang selalu aktif di luar, tetapi sekarang harus di rumah, itu menjadi persoalan baru bagi hubungan relasi di antara sesama. Orang tua terhadap anak, suami terhadap istri, istri terhadap suami. Bisa saja hal terkecil apapun menjadi sumber konflik di rumah. Karena selalu terjadi interaksi di situ. Sering juga di situ menjadi persoalan yang tidak bertumbuh. Banyak juga para suami atau istri akhirnya keluar dari rumah hanya untuk mengisi sesuatu yang hilang dari yang biasa dia lakukan. Tetapi sekembali ke rumah, masih juga tidak menyelesaikan persoalan. Ada orang juga yang sudah keluar dari rumah dan kembali ke rumah, suasananya bukan lebih baik, tapi malah ada pecah perang kecil di dalam. Kalau ada sampai saat ini dalam masa pandemi COVID-19 ini kita malah hubungan suami istri rusak, kita perlu pertanyakan diri kita, roh Tuhan manakah yang selama ini ada pada diri kita? Itu yang membuat kita akhirnya harus mengatakan, perbaikilah diri sendiri. Kuasailah roh Tuhan itu menjadi kekuatan baru bagi kita. Kiranya roh Tuhan itulah yang menjadi kekuatan baru dalam kehidupan, yang membuat kita akhirnya bisa bertahan. Dan mari kita bina kehidupan. Spiritualitas yang utama dalam hidup kita, roh Tuhan yang menuntun ini adalah roh yang menciptakan kehidupan rohani kita masing-masing lebih baik. Kita bisa mulai dari diri, dari keluarga kita, dari hubungan-hubungan kita di rumah. Meski agak sungkan dan janggal, tetapi dalam mengawali dan melanjutkan terus-menerus itu menjadi kebiasaan yang baik. Kalau belum pernah juga kita berdoa bersama, ini adalah saat kita untuk kembali membina spiritualitas. Jadi kehidupan kerohanian kita itulah kita kembalikan. Kerohanian yang ada pada kita itu membuat kita akhirnya merasa tuntunan Tuhan dalam hidup membawa kita kepada sukacita yang lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roh Tuhan yang menuntun kita kepada kesenangan sukacita itu adalah roh yang pernah membawa kita melewati masa sulit hingga bisa mengatasinya karena ada kekuatan baru yang menguatkan kita. Itu juga yang membawa kita kepada sukacita ke depan. Nikmatilah hidup di dalam roh Tuhan. Jangan matikan kuasa roh itu di dalam dirimu, tetapi bangkitkanlah dia melalui perbuatan-perbuatan baik atau hal-hal apa yang bisa kira-kira kita lakukan yang bisa kehidupan spiritualitas semakin dipulihkan. Itulah awal dari kita memulai kehidupan di dalam peringatan akan pencurahan Roh Kudus. Roh Tuhan yang menuntun ini menjadi semangat baru mengawali kehidupan kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, kami mengucap syukur karena kuasa-Mu dan kasih-Mu yang menyertai kami. Begitu juga dalam kehidupan kami saat ini, yang kami rasakan di dalam tuntunan Roh-Mu. Meski terkadang kehidupan roh kami, kehidupan rohani kami
kehidupan spiritualitas kami diguncang oleh kehidupan kebutuhan jasmani, persoalan-persoalan duniawi, dan juga cita-cita kami masing-masing. Kami sering tergoda dan melupakan kuasa roh, sehingga kami tidak mengandalkan kekuatan roh itu di dalam diri kami pribadi. Kami merasa diri kamilah yang mampu mengatasinya, meski roh-Mu hidup dan bersamayam dalam kami. Saat ini kami diingatkan bahwa tuntunan-Mu, roh-Mu itulah yang membawa kami kepada kesukacita yang besar, yang bisa melewati kami saat badai kehidupan ini menerpa kami. Meski kami harus di rumah, meski kami harus menghentikan segala aktivitas di luar, meski kami harus mengais kehidupan ini setiap harinya untuk bisa menghidupi kami dan keluarga, roh-Mu lah ya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, rezeki yang kami kumpul, dan juga kesehatan yang kami miliki. Saat ini juga kami mau memohon kehadirat-Mu. Pakailah kami Tuhan, di dalam kehidupan kami ini dalam kuasa kasih dan roh-Mu itu menjadi alat Tuhan di dalam kehidupan kami bersama dan kehidupan gereja ini. Kami mengingat jemaat Tuhan yang saat ini merasakan penderitaan karena sakit, seperti Nyonya Silaban Boru Panjaitan dari sektor 1 yang akan merencanakan operasi usus buntu. Ya Tuhan, kiranya berkati ibu tersebut dan juga masa operasi yang akan dijalaninya. Berkati para medis yang menangani, agar dia dimampukan untuk menghadapi proses operasi tersebut. Dan juga keluarga Bapak Ginting Boru Sirait yang ada di sektor 6, dia telah melewati operasi batu kemih. Kiranya Tuhan semakin dipulihkan dan sembuh kembali, semakin sehat dan dapat melakukan segala aktivitas. Berkati juga masa-masa pemulihan ini bagi keluarga tersebut. Dan Amang Rumban Raja Boru Samosir dari sektor 8 yang masih dalam rasa sedih karena orang tua mereka, mertua perempuan dari Bapak Rumban Raja, telah meninggal dunia. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga dan seluruh jemaat-Mu yang merasakan persekutuan di dalam kasih pada keluarga tersebut dan seluruh orang-orang yang ditinggal. Begitu juga dengan keluarga Pandiangan Boru Sianturi dari sektor 8, karena orang tuanya laki-laki telah meninggal dunia. Ya Tuhan, kiranya Engkau menghibur keluarga yang ditinggal, memberikan kekuatan dan juga berkat-Mu senantiasa. Kiranya Tuhan juga menghibur keluarga melewati masa-masa kesedihan ini, menjadi kekuatan bagi mereka untuk tetap menjalin kehidupan dalam kasih-Mu. Roh-Mu lah yang menuntun kehidupan kami kepada kebaikan-kebaikan ke depan. Kiranya melalui kuasa Roh-Mu itulah Tuhan mempersatukan kami dalam situasi yang sulit, kesedihan yang panjang, hingga melewatinya menjadi sukacita dan penuh berkat. Berkati juga seluruh jemaat-Mu yang mungkin saat ini harus beristirahat karena keterbatasan fisik. Berikan kekuatan kepadanya dalam masa pemulihan dan kesembuhan itu. Dan juga jemaat-Mu yang mungkin saat ini juga harus bekerja setiap hari, harus meninggalkan keluarganya. Kiranya Tuhan juga memberkati segala aktivitas yang dilakukan. Berkati juga jemaat-Mu dan para majelis gereja-Mu yang harus di rumah. Dan juga dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, untuk tetap setia melayani Engkau. Berkati seluruh keluarga-keluarga, agar dapat bertumbuh di dalam iman dan membina kehidupan kerohanian mereka secara pribadi, baik orang tua maupun saudara tertua yang akan senantiasa membimbing mereka. Berkatilah kami Tuhan, sehingga Roh-Mu tetap menyala-nyala dalam kehidupan kami, dan penuh gairah dan semangat senantiasa untuk tetap mengikut Engkau di dalam kesukaran-kesukaran dan juga masa-masa senang. Karena Engkaulah harapan kami satu-satunya. Terima kasih ya Tuhan, melalui kuasa kasih Roh-Mu itulah yang menuntun kami melewati pasang surut kehidupan. Engkau Tuhan yang baik, senantiasa peduli bagi kami,
dan memimpin kami kepada kebaikan-kebaikan di depan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengumpulkan persembahan dan bernyanyi. Uriani tuhata, posma rohata, ay toddini Jahoba do manogu hamu tuhasonangan. Aladi toktong mahamu marpakirimon na mangulu tuiban. Ay saliling di portibio kita say rongom do akaparukilon. Haporsuhon do sitaonon manosa nguluta. Molo toktong hita marpakirimon na mangulu tu debata, dohot tu bagabagana. Manahan mahita mamulu sa luhut na masay sa rodi ujungna. Ay didok hata ni debatado di Jesaya bidu ono pulutolu sa plopat. Songom pinahan na tuat turura, ditogio to dini Jahoba na sida tu hasonangan. Songonipe ditogio ko bangsom asa mabain guarmo marmulia. Unang mata eahi hasangapon na rumar. Unang masyasapan, manang masilatean. Alebor hak mahita tu portibion marparangehot todini Tuhani laho marparbuehon polong dohok las niroha. Dame dohok labas niroha. Habasaron, habasaon, haporsyaon. Halabohon dohot hatomanon. Ay akaido di halomohon debata laho parohon harajaon na di portibion. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasan na mauliutus. Upasat hami masiyan na nilehomi tuhami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uwak na husus di jolom. Pasupasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilianon, patibulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Asana di lehon mi pemirari bapataku. Osano Ubasa hati Tuhan, Yesus
Tuhan debata amanami, naso tarasam do godang ni silen lehom mudihami. Todim na badiay di lehoko tuhami colma, sumonggopi hami na leaon. No margaido di lehoko tuhami, jala gumodang doi sian portibion do sian pangisina sude. Oppe mauliate marohanami jala pujion nami maho, ala ni sude habalgau mudo hamuliaon, habuliaon mu nong pinapatar mu tuhami. Seleho mato di porbadiai tuhuriam, akan naulo mangyuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatok tong hamimian di barita naulii. Ale to di porbadia, say pasada ma huriam na pinapungupungumi, asa masih jaloan jala masih haholongan, songon akanir akaruas na pinapungupungumi, asa masih jaloan na sida. Jala masih haholongan songon ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai. Sodangi jala patiur mahami asa hutadahami akadosa na balga dohot na mekmet si pasidingon nami. Say buas mahomane sa dosa nami, asa lambadia jala ibaru hami ganupari, asa tarbaik kami saor di bagasan huria na badia nasasadai. Say odiho jala padumu hami tu amai, asa posro hanami madok, amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Say tabay si lehot-lehot tuhuria, asalam gadda torop niya kabarbarita nauli dohot pangajari, dohot para siroha, na mamaritaon habal gaum mo di portibion. Say sodangi jala pasu-pasu sude parpunguan niya Kristen di gareja, di parsikolaan nang di bagas nabi, asa tao na sida saor tu parpunguan sugut. Say sungguli akana tarpodom, jala pargogoya kana gali, say songgoti makas naniang dohot natakang marroha, asa ditinggalhon nasida hajahaton nabi. Say parrohaya kana bojok roha, jala apulia kana marsa dohot nadangoli, asa unang dirupa-rupa portibion akana manguluiho. Say tatap mana targogot do na pinaburu-buru ni halak, ala ni haporsyaon di Tuhan Yesus. Saya ajari nasida maralus, jalamian maho di bagasan nasida. Saya ramoti mapikiran niya kapanggonggomi, panguhum doot akaraja, asa tigor uhum nasida, jala asa dihabiari nasida, ari paruhuman sugot. Say patugu ha porsyon nami, asa toktong huingot kami, naung sesa dosa nami, jala buanom mo hami tuhanguluan sugot. Say sungguli pakirimon na mangulu di hami, asa pos roha nami, nang malaki dagingon, panguluom mudo muse, asa masuk kami mardida de bata ama, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di banua gidjang, say pinorbadia magwarmu, say Roma harajawmu, say sauk malomon roham di banua tongon songon na di banua gidjang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami, songopanesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Una kami togion tu pangujunan, palua mahamisian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodako Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopako Tuhan de batama bohina tuho, jala dipasaor homma damena tutodim. Amen. Amen. Amen.
minggu dohot sasasaon itu di purbadia ma dihita saluhutna.